di sana banyak banget dan besar-besar. Wow. Tidak perlu menyelam, saya sudah bisa melihat keindahan terumbu karang dan juga pasir putih dari atas sampan sini. Jenis ubur-ubur yang ada di sini gak beracun, jadi saya mau coba main langsung ke dalam bersama mereka. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang kida dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo. Kabupaten Banggai Laut yang terletak di wilayah timur laut Pulau Sulawesi, bak mutiara di lautan yang menanti untuk dijelajahi. Dan menemukan berbagai keindahan yang tersembunyi di antara ratusan pulau yang tersebar di wilayah seluas 725 km persegi. Tujuan saya kali ini adalah Desa Buang-Buang, Kecamatan Bokan Kepulauan yang berjarak 3 jam perjalanan menggunakan speedboat dari ibu kota Banggai. Kedatangan saya disambut sekawanan lumba-lumba yang seakan-akan mengawal saya untuk menjelajahi daerah Banggai Laut. Wah, jarang sekali saya bisa ketemu lumba-lumba waktu sedang dalam perjalanan seperti ini. Lucu banget. Hewan mamalia ini sering melakukan bow riding atau berenang mengikuti kapal karena senang bermain-main memanfaatkan gelombang kapal untuk berlatih fisik atau sebagai hiburan. Itu lumba-lumbanya di sana banyak banget dan besar-besar. Berlayar mengikuti arus bersama lumba-lumba membuat saya semakin bersemangat menjelajahi setiap sudut Banggai Laut. Desa Buang-Buang berada di salah satu pulau terluar di Kabupaten Banggai Laut. Dikelilingi laut jernih berwarna biru, desa ini memiliki landscape yang sangat menakjubkan. Bersama dengan Sri, kita sedang berada di Liang Tadul dan akan menelusuri sepanjang jalur yang sangat-sangat indah ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jalur yang berkelok-kelok di antara gugusan pulau, diapit bebatuan dan tanaman mangrove. Terlihat seperti sungai yang memanjang dari lautan. Air jernih berwarna kehijauan membuat saya bisa melihat dengan jelas keanekaragaman hayati yang terhampar di sepanjang perjalanan. Tidak perlu menyelam, saya sudah bisa melihat keindahan terumbu karang dan juga pasir putih dari atas sampan sini. Bagus banget ya, Sri ya? Ya. Hamparan pasir putih di sepanjang perairan dengan koral dan berbagai biota laut yang tersebar di pinggir perairan membuat Liang Tadul ini seperti akuarium alami. Bintang laut biru seakan menjadi hiasan untuk menambah warna di dasar laut. Walaupun terlihat tenang, hewan ini dapat bergerak lambat hingga 8 cm per menit. Bintang laut biru berperan penting dalam ekosistem sebagai scavenger, yaitu penghancur jaringan hewan yang sudah mati, dan menjaga perairan di sini tetap bersih. Liburnya cantik banget ya? Iya. Sakura di sini bagus sekali dan warnanya cantik, terus kelihatan jelas banget dari atas ini.
Berbagai macam jenis soft coral terhampar di sini, menjadi rumah bagi beragam jenis ikan. Salah satunya ikan endemik yang hanya bisa ditemukan di daerah Sulawesi, yaitu capungan banggai atau banggai cardinal fish. Ikan berwarna coklat dengan corak bergaris hitam melingkar ini hidup di perairan tenang dengan kedalaman 1,5 hingga 2,5 meter. Di antara lamun dan habitat landak laut atau bulu babi sebagai bentuk perlindungan alami. Melihat banggai cardinal fish di liang Tadul ini merupakan bukti bahwa perairan ini masih terjaga kelestariannya. Tempat ini juga sudah bisa disebut taman laut karena keberagaman keindahan bawah lautnya yang luar biasa. Arus yang belum terlalu kencang di pagi hari adalah waktu yang paling tepat untuk menyusuri liang Tadul. Air yang masih dangkal ketika laut surut membuat pemandangan bawah laut terlihat lebih jelas. Tak perlu diving untuk menikmatinya, cukup dari atas perahu sambil mendayung dengan santai. Bermain sampan di sini itu tidak terlalu mengeluarkan banyak tenaga karena kita mengikuti arus, jadi kita bisa fokus menikmati keindahan yang ada di sini. Naik sampan yang berjalan pelan menjadi pilihan saya untuk menyusuri liang Tadul, karena saya bisa menikmati berbagai jenis ikan dan biota laut di antara terumbu karang dari atas sampan. Menikmati keindahan di sini dengan bermain sampan seperti ini tuh menenangkan dan rileks sekali. Hembusan anginnya dan juga pemandangan di sini luar biasa. Liang Tadul bisa disebut sebagai salah satu spot taman laut yang menakjubkan. Keanekaragaman hayati yang sangat beragam menjadikan kawasan ini sangat berharga dan harus tetap dijaga kelestariannya. Puas sekali menikmati keindahan di liang Tadul ini. Semakin semangat untuk mengeksplor lagi alam Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Desa Buang-Buang yang berada di Pulau Salue kecil tak hanya memiliki landscape yang menakjubkan. Di balik bukit karang yang membentang, terdapat danau seluas 20 hektar yang berisi ribuan ubur-ubur. Saya bermain sampan, menyusuri danau jernih berwarna biru kehijauan untuk melihat ubur-ubur dengan lebih jelas. Biasanya, hewan berpayung ini naik ke permukaan air saat pagi atau sore hari ketika air masih dingin. Mengeksplor kekayaan alam yang ada di Danau Paiso Batongan, saya dan teman-teman di sini sedang memanggil ubur-ubur dengan cara seperti ini, memukul-mukulkan atau membuat suara keributan dari atas. Di ubur-uburnya sudah mulai muncul ke permukaan. Sangat menakjubkan melihat ubur-ubur yang mulai bergerak naik di sekitar perahu, seperti mendengar panggilan saya. Salah satu hewan paling hening di dunia ini tidak mempunyai otak, jantung, darah, dan sistem pendengaran, tetapi mempunyai jaringan saraf untuk merespon rangsangan dari luar. Inilah yang menyebabkan ubur-ubur naik ke permukaan ketika kami memukulkan dayung ke perahu. Danau sedalam 20 meter ini menjadi habitat 3 jenis ubur-ubur dengan kedalaman yang berbeda-beda.
Ada 3 jenis ubur-ubur yang ada di sini. Yang pertama yang berwarna kuning yang terlihat di permukaan, sedangkan 2 jenis lain itu berwarna merah dan juga putih adanya di dasar. Mereka kalau diginiin aja datang ya? Tak puas rasanya jika hanya melihat ubur-ubur dari permukaan. Jenis ubur-ubur yang ada di sini nggak beracun, jadi saya mau coba main langsung ke dalam bersama mereka. Nggak sabar. Halo. Hanya dengan memakai goggle, saya dan Sri menyelam di kedalaman sekitar 2 meter tanpa memakai fin atau sepatu katak, agar tidak mengenai hewan tanpa tulang belakang ini. Berenang di sini harus hati-hati dan perlahan, karena kalau ubur-uburnya kesenggol atau kesentak gitu, mereka bisa cepat mati. Jadi harus ekstra hati-hati dan slowly. Cuaca yang sedikit mendung membuat ubur-ubur berenang lebih dalam untuk mendapatkan arus yang lebih hangat. Berenang di antara ubur-ubur, melihat pergerakannya yang seperti melayang di dalam air, bahkan memegangnya menjadi pengalaman yang sangat menakjubkan bagi saya. Pertama kalinya saya berani berenang bareng ubur-ubur dan seru banget. Gemes sekali ubur-uburnya, teksturnya tuh kayak jelly, kenyal-kenyal dan halus sekali. Kak, banyak nggak di situ? Bentang alam Banggai Laut memang mempesona. Keragaman biota laut dan keindahan landscape-nya membuat saya tak sabar untuk melanjutkan petualangan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang kida dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo. Suku Bajo atau dikenal juga dengan suku laut, banyak mendiami pulau-pulau kecil di wilayah Banggai Laut. Salah satunya adalah Desa Toropot, yang terletak sekitar 1 jam perjalanan dari ibu kota Banggai menggunakan speedboat. Suku Bajo sudah terkenal sebagai penyelam tangguh yang bisa bertahan lama di bawah air tanpa bantuan alat pernapasan. Kali ini saya akan membuktikan sendiri kehebatan penyelam-penyelam suku Bajo. Saya sedang berada di Pulau Bakung, Desa Toropot, akan mencari kerang dengan cara yang berbeda, yaitu dengan lomba menyelam bersama masyarakat suku Bajo. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Sudah siap, Bapak-bapak? Siap. Agar permainan lebih menantang, kami berlomba menyelam sambil mencari kerang di kedalaman sekitar 2 hingga 3 meter. Bapak-bapak suku Bajo bergerak sangat lincah di dalam air, langsung menuju ke dasar untuk mengambil kerang. Berbeda dengan saya, yang masih perlahan-lahan turun untuk mencari lokasi persembunyian kerang. Sebelum berhasil mendapat kerang, saya harus naik ke permukaan untuk mengambil napas. Wow, memang masyarakat suku Bajo ini ketahanannya di dalam air luar biasa. Banyak yang masih pada di bawah dan saya sudah tidak kuat, saya cepet banget naik ke atas. Keren. Tetapi saya tak mau menyerah dan mencoba lagi untuk mencari kerang sebanyak-banyaknya. Sebenarnya tak terlalu sulit untuk mengambil kerang ini, karena perairan di sini
mempunyai air yang jernih dan arus yang tak terlalu kencang. Hanya dibutuhkan kekuatan untuk menahan napas dan ketelitian untuk menemukannya. Kerang ini menjadi salah satu mata pencaharian warga Bajo yang cukup mudah didapat. Habitat kerang ini, dia ada yang berada di antara karang, terus juga ada yang bersembunyi di antara lamun atau rumputan yang ada di bawah laut. Dan nyarinya harus hati-hati dan teliti karena dia pintar banget sembunyinya. Melihat bapak-bapak suku Bajo yang bisa menyelam hingga sekitar 2-3 menit dan sudah mengumpulkan kerang cukup banyak, membuat saya harus berusaha lebih keras. Karena tak seperti kerang lainnya, pergerakan kerang ini sangat gesit ketika merasa terancam. Memang ya, kemampuan suku Bajo tidak bisa saya kalahkan karena memang mereka sudah hidup terbiasa dan berdampingan dengan laut. Jadi, wah, kemampuan menyelamnya parah, lama banget. Rekor ketahanan menyelam suku Bajo yang pernah tercatat adalah 13 menit di kedalaman 60 meter tanpa alat bantu pernapasan. Tak heran kalau menyelam di kedalaman sekitar 2-3 meter ini merupakan hal yang sangat mudah bagi mereka. Kemampuan masyarakat Bajo untuk bertahan di dalam air memang tidak bisa dipungkiri. Lama banget bertahannya, beda dengan kita nih, masyarakat biasa. Om, sudah pernah belum, Om? Tak perlu bersusah payah. Bapak-bapak suku Bajo ini sudah berhasil mendapatkan kerang yang banyak hanya dalam waktu sebentar saja. Bersama bapak-bapak suku Bajo, kami mengolah kerang-kerang ini di tepi pantai. Untuk menikmati kerang-kerang ini, kami tak perlu repot menyiapkan bumbu. Cukup hanya direbus saja. Kerang ini harus direbus dengan menggunakan air laut supaya sedikit dari bagian dagingnya itu keluar. Karena kalau direbus dengan menggunakan air tawar, katanya nggak ada daging yang keluar dari cangkangnya, jadi susah untuk ditarik. Tak butuh waktu lama untuk merebus kerang ini. Salah satu tanda kerang sudah matang adalah bagian badan yang mulai muncul di mulut cangkang. Inilah dia fungsinya memasak dengan menggunakan air laut. Tuh, bagian kukunya keluar, jadi ini tinggal ditarik saja ini. Tuh, panas. Gampang sekali kecabut. Ini tinggal dihap nih, disantap, tapi dibersihin dulu. Daging kerang harus dibersihkan dari kotoran dan selaput yang masih menempel agar tidak terasa pahit. Gampang sekali kecabut, tinggal santap. Tetapi ada juga daging kerang yang tak mau keluar, sehingga terpaksa kami harus pecah cangkangnya dengan parang. Daging kerang yang lembut dan kenyal sangat cocok untuk mengisi perut kami setelah seharian menyelam. Benar-benar puas sekali dengan petualangan hari ini, mulai dari mencari, mengolah, sampai dengan menikmati kerang. Ternyata cuma direbus saja rasanya nikmat sekali. Semakin semangat untuk mencoba lagi hal-hal baru dan mengeksplor Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Sebagai penjaga tradisi dan budaya, Kabupaten Banggai Laut selalu melaksanakan prosesi ritual adat Malabot Tumbe, yaitu pengantaran telur dari masyarakat adat Batui di Kabupaten Banggai menuju ke Keraton Banggai di Kabupaten Banggai Laut. Sebelum telur diserahkan ke keraton, kapal pembawa telur harus melaksanakan beberapa prosesi adat agar upacara Malabot Tumbe berjalan lancar. Saya sedang berada di Pantai Tolo dan akan mengikuti salah satu prosesi dalam festival Malabot Tumbe, yaitu penggantian pembungkus telur.
Pantai Tolo di Desa Mansalean, Kecamatan Labobo dipilih karena merupakan pulau terdekat sebelum memasuki daratan utama Banggai Laut. Ini dia kapal dari Batui sudah datang, akan singgah dulu di Pantai Tolo ini untuk melakukan penggantian pembungkusan telur sebelum nanti akan lanjut lagi ke Banggai. Kapal dengan umbul-umbul merah putih ini membawa telur-telur dari beberapa masyarakat adat yang ada di Banggai. Dengan pengawalan dari prajurit bersenjatakan tombak dan perisai, telur mulai dibawa oleh tetua adat Batui menuju ke rumah adat yang berada di pinggir pantai. Masyarakat setempat menyambut dengan memainkan musik tradisional selama prosesi, seakan memberitahukan bahwa mereka gembira dengan kedatangan telur-telur ini. Prosesi ini dilakukan tujuannya untuk memberitahu masyarakat yang ada di Banggai bahwa kapal sudah mendekat. Jadi nanti pembungkus yang lama akan dibuang ke dalam laut. Pembungkus yang berasal dari daun pohon palem yang disebut komunong ini mulai diganti oleh tetua adat dan disaksikan pemuka adat setempat. Diperlukan keahlian tersendiri untuk mengganti pembungkus yang berasal dari lembaran daun palem utuh. Nah, ini dia prosesinya sedang berlangsung dan dipimpin oleh ketua adatnya dan juga terlaksana di rumah adat. Sisa-sisa pembungkus yang lama akan dihanyutkan di tepi Pantai Tolo. Ritual doa juga dipanjatkan untuk mengiringi pelepasan pembungkus lama agar segera mencapai Banggai Laut sebagai pembawa kabar bahwa kapal pembawa telur akan segera merapat. Pembungkus telur yang lama sudah dihanyutkan dan ini nanti akan terbawa arus menuju ke Banggai. Jadi dari sinilah masyarakat Banggai itu tahu bahwa kapal sudah mendekat. Jadi mereka bisa bersiap-siap. Biasanya pembungkus selama ini akan sampai di pantai Banggai Laut ketika sore, sebagai tanda bahwa keesokan hari kapal pembawa telur akan datang. Masyarakat setempat yang berkumpul menunggu kapal pembawa telur merapat mempunyai tradisi unik dengan memainkan permainan tradisional di tepi pantai. Salah satunya bermain bentengan, yaitu menjaga kumpulan batu agar tidak diambil. Kemudian mengejar pemain yang mencoba mengambil agar tertangkap dan terkena hukuman untuk bergantian menjaga. Kemudian bermain tarik tambang. Permainan tradisional yang populer ini dimainkan dengan sangat bersemangat, hingga terguling-guling di pantai karena kalah melawan tim lawan. Bermain berbagai permainan tradisional ini merupakan cara ibu-ibu untuk bersenang-senang, melepaskan lelah setelah sibuk mempersiapkan acara penggantian pembungkus telur. Antusiasme masyarakatnya luar biasa sekali, terlihat dari banyaknya perahu nelayan yang mengiringi kapal ini selama berjalan dan jumlahnya bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Perjalanan perahu pembawa telur belum berakhir. Masih ada prosesi adat yang harus dilaksanakan sebelum berlabuh di pelabuhan Banggai. Kapal perlahan mulai melaju dengan pengawal bersenjatakan tombak dan perisai yang berdiri di ujung haluan kapal. Prajurit-prajurit berseragam merah putih duduk berjejer di atas perahu,
bersiaga mengawal telur-telur ini agar selamat sampai di keraton. Saya sudah berada di atas kapal pembawa telur dari Batui dan kapal ini akan segera mendarat di Banggai. Kali ini kapal pembawa telur tidak berlayar sendirian, tetapi juga diikuti oleh ketinting atau perahu kecil milik nelayan yang berlayar berjejer di belakang. Karena ketinting-ketinting ini tidak boleh berjalan mendahului kapal. Antusiasme masyarakatnya luar biasa sekali. Terlihat dari banyaknya perahu nelayan yang mengiringi kapal ini selama berjalan dan jumlahnya bisa puluhan bahkan sampai ratusan. Jasrun Dani, tetua adat Batui, duduk di atas kapal sambil membaca mantra, seakan memberitahu kepada leluhur yang disemayamkan di keramat Banggai Lalongo bahwa Nggalau Manuk Mamua telah tiba di Banggai. Sambil diiringi musik seperti ini, kapal ini akan berputar sebanyak 3 kali di keramat Banggai Lalongo sebagai bentuk penghormatan karena di depan itu ada makam sakral. Baru nanti kita akan berlanjut berlabuh di Banggai. Setelah berlayar beberapa saat, kapal mulai merapat di pelabuhan Banggai. Kapal kita sudah sampai di pelabuhan Banggai, tapi kita belum bisa turun karena ketua rombongan harus melakukan laporan dulu ke keraton, menyampaikan bahwa telur sudah sampai dan siap untuk dijemput. Prosesi pelaporan ke keraton bukan hanya untuk memberitahu bahwa kapal sudah sampai, tetapi juga menjemput para prajurit dari keraton untuk ikut mengawal. Para prajurit dari keraton sudah datang untuk menjemput sekaligus mengawal telur yang akan dibawa ke keraton. Para prajurit ini membawa telur dengan 2 cara, yaitu dipegang dengan kedua tangan dan digendong dengan kain yang dililitkan ke pundak, agar telur tidak pecah ketika dibawa berjalan. Masing-masing pengawal prajurit ini akan membawa telur, dan telur yang menggunakan ikatan merah itu adalah telur pertama yang dibawa langsung oleh ketua adatnya. Para pembawa telur ini tidak boleh berhenti berjalan, dan warga dilarang berada di depan para pembawa telur karena harus segera sampai di keraton. Saya sedang bersama rombongan pembawa telur, jadi telur-telur ini dibawa beriringan, berjalan kaki menuju ke keraton, dan rombongannya panjang sekali sampai ke belakang. Tradisi Malabot Tumbe telah berlangsung sejak kepemimpinan Raja Maulana Prince Mandapar sekitar tahun 1600. Upacara adat ini dilaksanakan karena masyarakat Batui tidak boleh memakan telur ini sebelum telur pertama diserahkan ke keraton Banggai. Inilah dia prosesi penyerahan telur-telur dari Batui yang diterima langsung oleh pemangku sangkep atau pembantu raja dan diletakkan disimpan di keraton. Upacara Malabot Tumbe ini selain menjaga tradisi yang sudah turun-temurun, juga untuk merawat persaudaraan di wilayah Banggai, Sulawesi Tengah. Tak heran kalau julukan di antara 3 wilayah ini, yaitu Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut, adalah Banggai bersaudara. Dengan diserahkannya telur-telur ke keraton, maka berakhirlah serangkaian acara Malabot Tumbe. Ini adalah upaya untuk menjaga budaya dan tradisi Indonesia. Ikuti jejak saya, jejak petualang.